Nama aku Dewi Kartika, kelas Perpajakan 19 DK. Pada tugas ini, aku ingin menjelaskan PT Peruri. PT Peruri didirikan pada tanggal 15 September tahun 1971 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1971. BUMN ini merupakan hasil peleburan merger antara perusahaan negara Artayasa dengan perusahaan negara Percetakan Kebayoran. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1971, Pasal 3, dinyatakan bahwa tujuan dan lapangan usaha Peruri adalah untuk mencetak uang kertas dan uang logam untuk Bank Indonesia atau BI, dan mencetak barang-barang cetakan, surat-surat berharga, serta barang-barang logam lainnya untuk pemerintah, BI, lembaga-lembaga negara, dan umum. Selain itu, ditegaskan pula bahwa Peruri dapat menyelenggarakan usaha-usaha sampingan atas persetujuan Menteri Keuangan dengan berpedoman kepada dasar-dasar dan prinsip-prinsip ekonomi yang rasional. Di dalam perkembangannya, pemerintah kemudian mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1971 menjadi yang paling akhir, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019 dengan pengaturan penugasan seperti yang diatur di dalam bagian ketiga tentang kegiatan dan pengembangan usaha Peruri, yaitu selain menyelenggarakan usaha mencetak uang Republik Indonesia untuk memenuhi permintaan Bank Indonesia, Peruri juga melaksanakan kegiatan mencetak dokumen security untuk negara, yaitu dokumen keimigrasian, pita cukai, materai, dan dokumen pertanahan atas permintaan instansi yang berwenang. Di dalam perkembangannya, pemerintah kemudian mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1971 menjadi yang paling akhir, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019 dengan pengaturan penugasan seperti yang diatur di dalam bagian ketiga tentang kegiatan dan pengembangan usaha Peruri, yaitu selain menyelenggarakan usaha mencetak uang Republik Indonesia untuk memenuhi permintaan Bank Indonesia, Peruri juga melaksanakan kegiatan mencetak dokumen security untuk negara, yaitu dokumen keimigrasian, pita cukai, materai, dan dokumen pertanahan atas permintaan instansi yang berwenang. Peraturan pemerintah terbaru Nomor 6 Tahun 2019 ini juga mengatur bahwa Peruri dapat melakukan kegiatan usaha lainnya yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa digital security dan optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki, optimalisasi aset, sehingga hal ini dapat menjadi pengembangan bisnis bagi Peruri. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa untuk mendukung pembiayaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan, Peruri dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri, membentuk anak perusahaan, dan melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain. Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tersebut terkait dengan pengembangan bisnis, Peruri telah memiliki 4 anak perusahaan masing-masing. PT Kertas Padalarang dengan kepemilikan 92,59% dengan portofolio bisnis pada saat ini membuat kertas pita cukai dan jenis kertas security lainnya. PT Peruri Wira Timur dengan kepemilikan 76% dengan bidang usaha pencetakan security non-uang seperti ijazah, dokumen perizinan, dan lainnya. PT Peruri Property dengan kepemilikan 99% dengan bidang usaha optimalisasi aset properti Peruri. PT Peruri Digital Security atau PDS dengan kepemilikan 99% dengan bidang usaha untuk mendukung National Payment Gateway atau NPG, Card Management System, Smart Card, and Personalization. Di sini saya lampirkan struktur organisasi PT Peruri. Kita bisa sama-sama lihat sendiri. Ada direktur utama, direktur operasi, direktur SDM dan umum, direktur pengembangan usaha, dan direktur keuangan. Di dalam perjalanan sejarahnya, Peruri mencatat beberapa milestone yang membawa nama negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai berikut. Pada tahun 1982, menjadi tuan rumah Konferensi Pencetakan Uang Logam Asia Tenggara.
pada tahun 1983 menjadi tuan rumah Konferensi Pencetakan Uang Kertas Asia Pasifik ke-6. Pada tahun 1983, pemancangan tiang pertama pembangunan gedung pencetakan uang di Kerawang oleh Menteri Keuangan. Peruri ditetapkan sebagai BUMN dengan kategori objek vital nasional sektor industri sesuai keputusan Menteri Perindustrian. Pada tahun 2014, juga Peruri menambah gedung untuk mesin satu lini uang kertas di Kerawang. Mampu mengadaptasi berbagai perkembangan fitur, tren teknologi yang sesuai kebutuhan pelanggan. New Wave berupa pengembangan digital bisnis dan non-core dalam bentuk optimalisasi aset properti agar produktif. 4 pilar itu dilengkapi dengan 5 inisiatif strategi, yaitu pengembangan core business, new wave, non-core yang didukung oleh pengelolaan dengan didasarkan kepada prinsip-prinsip compliance and good corporate governance, serta transformasi perusahaan yang berkelanjutan. Transformasi struktur dan sistem merupakan langkah yang harus selalu sejalan dengan transformasi SDM dan bisnis, karena perubahan yang terjadi perlu dilengkapi dengan bisnis proses reengineering yang konsisten. Transformasi kultur budaya pada dasarnya merupakan kristalisasi nilai-nilai yang sifatnya inovatif, yaitu muncul iklim kerja dengan toleransi tinggi atau kritis, semangat kerja yang tim tinggi, kejelasan pekerja tinggi, semangat kompetensi tinggi, terbuka dan proaktif, lebih transparan, informasi lebih terbuka, komunikasi lebih efektif, dan kaya dengan pemberdayaan dalam konteks learning organization yang sehat. Manajemen memutuskan bahwa Peruri harus bekerja dengan dasar sistem information technology yang governance agar dapat bekerja dengan cepat, tepat, efisien, dan dengan dilandasi knowledge management yang baik. Mengapa saya memilih PT Peruri? Karena menurut saya PT Peruri adalah perusahaan yang telah ditetapkan sebagai salah satu objek vital nasional yang paling tinggi nilai keamanannya, karena uang menjadi simbol kekuatan suatu negara. Hanya itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen agar saya bisa menjelaskan pada video-video selanjutnya. Terima kasih. See you again.